Iya Udah. Bu, udah sempet. Sampai mana ya? Ini udah. Lupa Bu, jujur. Saya yang ini. Ya udah saya ulang ya. Saya ulang dari sini aja deh. Terakhir mungkin ini ya. Ini udah kayaknya ya. Udah ya. Seingat saya sudah, karena habis ini kita masuk ke subbab yang baru. Nah, kesalahan deteksi bitnya. Kesalahan deteksi bit itu ya akibatnya apa? Error ya. Ada bit error ya. Nah, bit error itu ada yang golongannya itu single bit error, jadi errornya cuma satu bit aja. Tapi ada juga yang burst error. Burst error itu ada beberapa bit gitu ya yang berbarengan salah ya. Nah, kalau single bit error itu biasanya disebabkan oleh white noise ya. White noise itu noise yang dihasilkan oleh perangkat elektronik ya. Thermal noise ya namanya ya. Thermal noise itu menghasilkan noise yang disebut white noise ya. White noise itu putih, noise putih itu karena dia itu spektrumnya spektrumnya itu rata ya, flat ya, rata di semua rentang frekuensi. Jadi daya noise-nya itu sama di semua rentang frekuensi, white noise namanya. Nah, kalau burst error itu adalah error yang terjadi berbarengan pada beberapa bit yang berurutan, disebabkan oleh impulse noise ya. Impulse noise atau spike noise itu adalah impuls yang amplitudenya tinggi, durasinya singkat ya. Atau juga dapat disebabkan oleh fading pada kanal dan kabel. Nah, fading itu apa? Fading itu adalah fluktuasi daya sinyal ya. Naik turun itu namanya fading. Nah, kalau fadingnya itu pas turun, variasinya itu turun, terus turunnya itu tajam, itu bisa menyebabkan error juga ya, menyebabkan error juga. Nah, errornya menjadi golongan yang burst error. Burst error itu lebih sering terjadi pada laju data yang tinggi ya. Kenapa? Karena kalau laju data yang tinggi itu biasanya kita akomodasi dengan menerapkan rumus Nyquist ini yang kita udah menggunakan M level pada modulasinya atau pada pensinyalannya ya. Nah, M level. Jadi kalau modulasi misalnya M16 itu maka satu sinyal itu modulasi itu bisa modulasi apa saja sih? Yang kalian ingat modulasi apa? Pertama modulasi apa? Ayo coba. Ding dung. Saya panggil aja ya, Fayat. Nah, apa Fayat? Fayat ingat modulasi apa aja Fayat? Tipe modulasi apa aja Bu? Gitu. Yang pertama apa? Ntar saya lihat catatan saya Bu. Kalau modulasi yang saya catat itu ada modulasi analog, digital. Yang dua itu kan Bu, sama paling cara-caranya contoh kayak yang analog itu ada yang amplitudo, yang AM, yang frekuensi, sama yang phase. Kalau yang digital itu ada yang amplitude shift, frekuensi shift, sama phase shift Bu. Kita di sini contohnya ini yang digital ya, karena udah bilang bit ya, kan bit error ya tadi ya. Nah, burst error itu terjadi pada beberapa bit bersama-sama. Itu terjadi kalau biasanya terkena fading atau terkena impulse noise ya. Nah, yang lebih sering itu adalah mengenai terkena atau dialami oleh sinyal yang ditransmisikan dengan laju data tinggi ya. Laju data tinggi itu didapatkan kalau kita menggunakan modulasi M levelnya tinggi ini, M-nya ini. Itu yang kalau fase ya, modulasi fase phase shifting itu misalnya 16 PSK, 256 PSK gitu ya. Atau QAM ya, 256 QAM. Quadrature amplitude itu gabungan antara fase dan amplitude modulation untuk amplitude digital ya. Kayak gitu-gitu. Itu kalau misalnya 16 saja itu berarti satu sinyal itu dipakai untuk
membawa 4 bit ya kan, karena kalau 16 itu ada 2 pangkat 4 kan ya, berarti kan ada 16 kode ya. 16 kode, masing-masing kode itu dipakai untuk mentransmisikan 4 bit ya, 4 bit data ya. Nah itu kita dapat laju datanya udah 4 kali dari kalau kita pakai binary ya kan, naik ya, laju datanya naik. Nah seperti itu ya, karena itu kalau pakai modulasi M-level itu kita bisa mendapatkan laju data yang tinggi, tapi karena satu sinyal atau satu simbol istilahnya ya, biasanya disebut satu simbol atau satu sinyal itu dipakai berbarengan 4 bit, 8 bit dan seterusnya, maka kalau satu simbol atau satu sinyal itu udah kena error, noise atau fading ya, maka yang salah udah berbarengan langsung ya, 4 bit atau 16 bit atau yang lainnya ya, seperti itu. Oke ya. Kemudian bagaimana kalau terjadi error pada suatu transmisi ya? Ini kan topiknya gangguan transmisi ya. Jadi gangguan itu apa saja sih gangguannya? Noise ya, interferensi, kemudian redaman ya. Itu semua menyebabkan penurunan kualitas sinyal. Kualitas sinyal dinyatakan dengan parameter apa? Masih ingat? Kualitas sinyal dinyatakan dengan parameter apa? Dapayat Aisyah. Aisyah ada Aisyah? Aisyah, Violeta, Azarin, ada? Mana Aisyah? Nggak ada. Akar ada akar. Apa akar? Ya, Mbak ada. Apa kualitas sinyal itu kalau udah tercampur noise dinyatakan dengan apa? Akar. Frame, Mbak. Hah? Nyatakan frame. Apa itu? Dinyatakan dengan apa? SNR ya. Oh, SNR. Ya kan ada noise-nya. Kalau daya sinyalnya melemah karena teredam ya berarti kan SNR-nya turun ya. Kalau SNR-nya turun terus, nah itu bakal gampang rentan ya terjadi error ya. Kesalahan pada sistem transmisi mengakibatkan perubahan pada satu atau lebih bit dalam frame yang dikirim. Nah, sekarang ini tinjauannya itu transmisinya itu adalah dalam bentuk frame ya atau paket ya. Nah, frame itu ada kumpulan beberapa bit yang sudah dibentuk dalam satu frame ya, satu frame tersendiri. Itu ada standarnya ya. Nanti kalau kita belajar multiplexing ya, kalau nggak salah ya, time division multiplexing ya, itu TDM, itu ada standar pembentukan frame itu dengan nama PCM 30 atau PCM 24. Itu udah satu frame itu terdiri dari banyak slot ya, yang masing-masing slot itu diisi binary digit dari user-user tertentu ya. Gitu. Satu frame itu maksudnya itu adalah kumpulan dari beberapa bit ya. Kemudian parameter kemungkinan kesalahan saat transmisi frame itu adalah yang pertama error rate bit ya, bit error rate atau pair. Kemungkinan yang lain adalah terjadinya frame yang diterima itu tidak ada kesalahan ya, berarti betul ya, namanya P1. P2 adalah kemungkinan frame diterima dengan satu atau lebih kesalahan yang tidak terdeteksi. P3 adalah kemungkinan suatu frame diterima dengan satu atau lebih kesalahan bit yang terdeteksi, tetapi tidak ada kesalahan yang tidak bisa terdeteksi. Dan tidak ada kesalahan yang tidak terdeteksi. Jadi semua kesalahannya terdeteksi. Oke. Nah, proses deteksi error itu dilakukan dengan mengubah ya data asli yang awalnya itu berisi k bit ya, serial k bit begini,
itu diproses ya, diproses dengan proses error detection. Kemudian nanti error detection itu dia akan menghasilkan bit tambahan ya. Bit tambahannya itu sebanyak n min k, sehingga nanti total data ditambahkan biner tambahan ya, bit tambahan hasil proses algoritma untuk deteksi error itu sebanyak n bit ya. Nah, n bit ini dinamakan code words ya nantinya ya. Kalau ini data ya, ini code words, panjangnya n bit. Ini yang ditransmisikan. Nanti penerima di sini, penerima itu memproses kembali yang data yang panjangnya n ini ya dengan komplement ya dari ini algoritma yang di sini. Ya. Nanti dari sini akan dihasilkan kesimpulan ya, apakah bit yang diterima, data yang diterima itu ada error atau tidak ada error ya, itu dengan melakukan ekstraksi dari ini data ke algoritma yang dipakai untuk deteksi error ya. Nah, gimana metode deteksi error? Yang pertama adalah dengan menambahkan parity ya. Parity ini adalah skema error detection yang paling sederhana. Caranya menambahkan bit parity pada akhir suatu frame. Bit parity digunakan oleh penerima untuk hanya mendeteksi kesalahan pada bit yang diterima. Ada dua jenis, yaitu parity genap dan parity ganjil ya. Kita lihat contoh parity. Contoh parity ya. Misalnya kita akan mengirimkan huruf M menggunakan parity genap. Nah, huruf M ini kan karakter huruf M ya, dengan ASCII ya, dengan ASCII dulu. Nanti dari ASCII dikodekan menjadi desimal ya. Dari desimal diubah menjadi biner ya. Huruf M itu adalah ini binary 7 digitnya. Ini ya 1001101. Kemudian kita akan pakai parity genap ya. Kalau parity genap maka jumlah bit satunya harus genap ya. Nah, ini dihitung di sini jumlah bit satunya ini 1 2 3 4 ini sudah genap ya. Karena huruf satunya sudah genap, maka parity-nya itu akan menambahkan bit 0 ya. Jadi nanti yang dikirimkan adalah ini 01001101 ya. Bagaimana penerima mendeteksi apakah ada kesalahan atau tidak pada bit yang diterima? Misalnya yang ditransmisikan huruf M tadi ya. Huruf M tadi yang udah ada parity-nya, yang ditambah 0 di depannya tadi atau di belakangnya. Ini. Maka dihitung nolnya sama dia ya. Kalau sudah genap, kalau misalnya diterimanya benar, ya berarti sudah betul ya, tidak ada yang salah. Tapi kalau misalnya ada error, ada perubahan dari 0 ke 1 di sini error ya, di sini jadi 1, dihitung bit satunya ada ganjil, maka deteksi errornya bilang ada error gitu ya, ada error. Jumlah bit satunya 5 ganjil. Karena sistem menggunakan parity genap, bila data yang diterima memiliki jumlah bit 1 yang ganjil, maka penerima dapat memutuskan bahwa telah terjadi error. Nah, coba sekarang, kalau misalnya ada 2 bit yang salah dari data tadi ya, ini yang tadi 0 berubah 1, yang tadi 0 juga berubah 1. Nah, ini nanti kalau di penerima, deteksi errornya bilang apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, satunya udah genap ini, berarti udah betul gitu kan. Nah, padahal ini kan salah karena ada 2 yang salah. Nah, artinya kode parity ini sangat mudah melakukan kesalahan jika ada kesalahan yang lebih dari 1 ya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kode parity 1 bit dapat mendeteksi kesalahan bila jumlah bit yang salah adalah ganjil. Kalau jumlah bit yang salahnya genap,
dia tidak bisa mendeteksi. Itu ya. Kemudian cara yang kedua untuk mendeteksi kesalahan itu dengan metode CRC, Cyclic Redundancy Check. Ini udah apa belum ya? Jangan-jangan sudah. Kalian ingat? Sudah apa belum? Nanti kalau sudah, saya jelaskan ya, biar kita bisa lebih cepat. Ada yang ingat ya sudah apa belum? Dimas, Fadil, Giriselda, sudah ada belum ya? Husaini, Anan. Ingat saya belum. Seingat saya juga belum, Bu. Oh ya, oke. Ya wis ya. Jangan sudah. Ya. Jadi kita lanjut yang CRC atau Cyclic Redundancy Check ya. Ini merupakan teknik yang umum dan handal, bekerja berdasarkan polinomial. Polinomial itu apa? Nanti kita lihat di belakang. Bit-bit informasi, code words, error vector dinyatakan sebagai polinomial dengan koefisien biner. Nah, ini polinomial itu apa? Polinomial itu apa namanya? Persamaan yang dinyatakan dengan polinomial itu berarti ada perkalian variabel bebas order n gitu ya. Jadi yang bisa difaktorkan itu ya biasanya. Contohnya misalnya ini, standar CRC 8 ya, yang digunakan pada header dari ATM misalnya. Ini dibentuk dari suatu polinomial order 8. 8 itu menunjukkan pangkat X tertinggi ya. Pangkat X tertinggi. Jadi X pangkat 8, dan seperti ini. Kemudian contoh lagi standar CRC 16 untuk mode HDLC, X modem dan standar V41 misalnya, itu adalah ini ya. Kemudian CRC 32 untuk standar IEEE 802 dan seterusnya ya, itu seperti ini, X pangkat 32 sampai di sini ya. Ini namanya polinomial ya, seperti ini. Generator polinomial itu adalah generator yang menghasilkan biner yang dinyatakan dengan polinomial ya. Binernya gimana? Binernya kita ubah ya nanti ya. Jadi contohnya ini, kalau kita punya polinomial X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah X, maka polinomial ini dia mewakili suatu biner ya. Apa namanya, ini kan ada 0 kali X pangkat 0 gitu kan ya. Jadi ini yang paling kanan ini adalah pangkat 0 ya. 0 kali X pangkat 0. Ini 1 kali X pangkat 1 yang ini. 1 kali X pangkat 2. 0 kali X pangkat 3. 1 kali X pangkat 4. Jadi polinomial X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah X itu kalau kita tulis, ini kan ordernya 4 ya, itu berarti ada 5 bit ya. 5 bit karena untuk X pangkat 0 satunya sebentar ya, maaf ya, dan saya bikin dulu. Oke. Nah kalau ini polinomial X pangkat 3 ditambah X tambah 1, ini order 3 ya. Order 3 itu berarti ada 4 bit yang signifikan ya. 4 bit yang signifikan dari 1 kali X pangkat 0, 1 kali X pangkat 1, 0 kali X kuadrat, 1 kali X pangkat 3, tambahan 0 di depannya ini kan 0 kali X pangkat 4 ya, jadi 0. X pangkat 4 nya nggak ada. Kita boleh tulis seperti ini atau kita boleh tulis seperti ini. Kalau kita tulis menjadi 7 bit ya, kita tambahkan 000 di depannya ya, itu seperti itu. Nah gimana cara kerjanya ya? Pada CRC kita bisa mengasumsikan ada sebuah blok informasi dengan panjang k bit ya, ini datanya ya, panjangnya k bit. Kemudian ya ini kayak ini tadi, kayak apa, error detecting itu loh ya. Jadi datanya sebanyak k ya,
aslinya ini sebanyak K, terus nanti dia ditambah ya, ini sebanyak N ya. Jadi processingnya itu dengan menambahkan N min K. Transmitter membangkitkan urutan bit sejumlah N min K, namanya FCS ya, frame check sequence. Ya ini kita teruskan ya, ini kata-katanya nanti bisa kita lihat selanjutnya. Bisa dibagi dibaca sambil kita jalankan ya PPT-nya. Nah, ini cara pembagian polinomialnya ya. Nanti gimana CRC-nya nanti ada lagi penjelasannya di belakang ya. Jadi sekarang kita belajar pembagian polinomialnya. Jadi polinomialnya misalnya adalah ini X pangkat 6 ditambah X pangkat 5. Jadi kalau X pangkat 6 itu kan dia mewakili ada 6 digit ya, 7 digit ya, ada 7 ya, ada 7. Jadi kalau X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 tambah X pangkat 5 itu bentuk binarinya adalah kita mulai dari pangkat 6 yaitu 1, pangkat 5 1, kemudian pangkat 4-nya itu 0, pangkat 3 0, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 gini ya. X pangkat 6 plus X pangkat 5. 0 kali X pangkat 0 kali X pangkat 0, 0 kali X pangkat 1, 0 kali X pangkat 2, 0 kali X pangkat 3, 0 kali X pangkat 4, 1 kali X pangkat 5, 1 kali X pangkat 6. Jadi ada 7 bit ya. X pangkat 3 plus X plus 1 itu binary digitnya adalah ini order 3, berarti ada 4 bit ya, 4 bit. Kalau kita tulis 4 bit itu dia 1 kali X pangkat 3, 0 kali X pangkat 2, boleh dari belakang boleh dari depan ya. Ini saya mulai dari kiri ya. X pangkat 2 1 kali X pangkat 1, 1 kali X pangkat 0 ya. Kalau mau kita buat 7 bit kita tambahkan 0 0 0 ini ya. Oke, sekarang pembagian X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 dibagi ini X pangkat 3 plus X plus 1. Karena ini pangkat tertingginya 6, ini 3, berarti kita bisa dapat X pangkat 3 ya, hasil baginya pertama. X pangkat 3 kita kalikan ini. Kita kalikan, kita tulis X pangkat 3 kali X pangkat 3, X pangkat 6, pangkat 3 kali X, X pangkat 4, X pangkat 3 kali 1, X pangkat 3. Terus ini kita modulo 2, pakai XOR ya. Jadi XOR itu masih ingat ya, kalau XOR berarti X pangkat 6 XOR dengan X pangkat 6 hasilnya 0 ya. Kemudian X pangkat 5 XOR dengan 0 hasilnya X pangkat 5, X pangkat 4 X pangkat 3. Kemudian ini kita bagi lagi sama ini pangkat 5 ini pangkat 3, hasilnya adalah X kuadrat. Kuadrat kita kalikan ini kayak porogapit itu loh ya, sama, cuman pengurangannya ini pakai modulo 2 atau XOR. X pangkat 5, X pangkat 3, X pangkat 2 ya, kita XOR lagi, tinggal X pangkat 4, X pangkat 2, bagi lagi X ya, kali ini X pangkat 4, X pangkat 2, X, terus kita XOR, kita dapat sisanya adalah X ya, bisa. Jadi ini hasil bagi, nah ini sisa ya, ini yang nanti kita pakai di algoritma CRC. Itu adalah proses pembagian polinomial. Nah, proses CRC-nya ada di sini penjelasannya ya. Pengirim dan penerima melakukan perjanjian untuk menggunakan suatu generator polinomial GX berderajat R. Jadi udah tahu, pengirim dan penerimanya udah tahu bahwa generatornya itu adalah GX ya. Derajat R itu order yang tertinggi ya, misalnya seperti ini tadi, ini derajatnya 6 ya, R nya 6 misalnya ya. Kalau ini
derajatnya 3, R-nya 3 misalnya ya, dari suatu polinomial. Misalnya informasi yang akan dikirimkan adalah dikasih simbol IX ya, informasi dinyatakan dengan polinomial X. Jadi dari M-bit, maka pengirim akan menambahkan 0 sebanyak R di akhir informasi. Nah, hal ini sama saja dengan melakukan operasi X pangkat R kali IX. Jadi proses pertamanya adalah mengalihkan X pangkat R kali IX dari informasinya ya. Informasinya IX dikalikan dengan X pangkat R. Kemudian X pangkat R kali IX dibagi oleh generatornya GX. Ya. Kemudian habis dibagi kita dapat sisanya RX dan hasil baginya GX. Ya. Tapi GX-nya nggak dipakai ya. Kemudian ditambahkan bit-bit RX sebanyak R bit pada bagian akhir dari bit-bit informasi M yang awal tadi, ini M bit ini, sehingga akan diperoleh deretan bit M plus R. Itu yang dikatakan sebagai code word ya, atau BX ya, BX adalah code word. Jadi rumusnya ini, hasil kodenya itu adalah BX, itu yang dinamakan code word ya. Output dari proses codingnya untuk CRC itu outputnya adalah code word, kasih simbol BX, informasi awal dikalikan X pangkat R ditambah R adalah residu ya, atau sisa dari hasil bagi X R kali X dibagi GX ya. Nanti ada proses di penerima ya, ini kita skip dulu proses di penerima, nanti kita lihat lagi. Nah ini contohnya. Misalnya generator polinomialnya adalah ini ya, X pangkat 3 plus X plus 1. Ini adalah berderajat 3 ya, atau R-nya 3. Berderajat 3 atau R-nya 3. Nah, misalnya informasi yang akan dikirimkan adalah 1100. 110 itu kita ubah dulu ke polinomial. 1100 ini pangkat 3 ya, X pangkat 3, X pangkat 2, 00 ya, udah ini ya. Terus tadi urutannya IX kali X pangkat R ya, R-nya kan 3, jadi kita kalikan IX dengan X pangkat 3 ya, hasilnya adalah X pangkat 6 ditambah X pangkat 5. Ya ini tadi yang kita ambil sebagai contoh ya. Jadi proses CRC-nya adalah X pangkat 6 ditambah X pangkat 3, itu hasil ini dibagi generatornya ini. Jadi hasilnya ini, sisanya ini. Sisanya X ya. Maka transmitted code word-nya, perhatikan ya, transmitted code word-nya yang tadi BX adalah XR kali IX ditambah residunya RX ya. XR kali IX-nya kan ini. X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 ditambah X ya, plus X dari sisanya. Kemudian kita, ini bitnya apa ya, kita ubah lagi ke binary dari polinomialnya ya. Berarti ada 7 bit ini ya, 7 bit ya, X pangkat 6, X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 dan 0 ya, 0 kali X pangkat 0 ya. Itu paham ya ini ya. Jadi ya, ini namanya code word-nya yang ini ya, ini adalah code word-nya yang hasil proses CRC di pemancar itu ini. Jadi nanti ini yang ditransmisikan ya, B ini. Nah sekarang di penerima bagaimana? Di penerima caranya ini tadi, ketika penerima menerima deretan bit yang dikirimkan oleh pengirim tadi, maka penerima akan membagi bit yang diterima oleh GX. Jika hasil baginya itu sisanya 0, ya sisanya 0, maka bit yang diterima benar. Jika hasil baginya tidak 0, maka bit yang diterima ada errornya ya.
Sekarang kita coba ya. Jika data yang diterima adalah 11000010. Ini sama dong ya. Sebentar. 11000010. Itu satu ya. Berarti ini tidak salah ya. Coba kita bagi ya. Ini apa tadi polinomialnya? Ya cepat. X pangkat 6 5 plus X. Kita kembalikan ke sini aja ya. Biar cepet ya. Pangkat 6 plus X pangkat 5 plus X ya. Dibagi, generatornya adalah X pangkat 3. Gini ya. Untuk ngecek di penerima, ini di RX ya. Di RX. Ini code word-nya ini. Output dari CRC-nya dibuat ke polinomial, terus dibagi dengan GX yang ini ya. Nanti kita cek sisanya. X pangkat 3, X pangkat 6, X pangkat 4, X pangkat 3 ya. Kita XOR hasilnya X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X ya. 4, 3, 1 ya. Tuh. Plus X kuadrat ya. Ini kan 5, 3 ya. X pangkat 3 ini ya. Jadi X pangkat 5 berapa? X pangkat 3 X kuadrat. Di XOR lagi, dapatnya ini habis. X pangkat 4, X pangkat 3 nya habis. X pangkat 2 plus X. Bagi X pangkat 3 plus X ya. X pangkat 4 X kuadrat plus X. Kita XOR hasilnya 0, berarti ya betul ya, emang betul ya. Ini berarti tidak ada yang salah dari bit yang ditransmisikan. Terus penerimanya tahu nggak bit aslinya apa? Oh, tidak salah gitu ya. Sisanya 0 hasil baginya. Bit aslinya gimana dia tahu? Bit aslinya 1100 yang depan ini ya, 1100. Ini kan yang tambahannya ya dari prosesnya tadi. Apa namanya, dia akan tahu generator polinomialnya ya, 1011. Dia bisa ekstraksi kembali bit aslinya ya, X-nya. Oke. Dari sini loh, dari ini X pangkat 6 plus X pangkat 5 plus X, kan ini residunya ya. Nah ini kan ini apa namanya, polinomialnya diubah ke biner ya. Terus yang ini kan perkalian apa namanya, informasi dengan X pangkat 3 ya. Nah ini kan bisa kita kembalikan ke apa namanya, ke informasi aslinya X pangkat 3 plus X pangkat 2 ya. Baik ya, bisa penerima menerima 11011010. Gimana hasilnya ya? Nanti pasti bilang error ya, tapi nanti bisa kalian coba sendiri ya. Kemampuan pendeteksian error dari CRC, kinerjanya ya, maksudnya ya, asalkan GX dipilih dengan tepat, maka kita akan bisa melakukan deteksi
semua single error, semua double error, semua bilangan ganjil dari error dan burst error dengan panjang L, di mana probabilitas bahwa burst error ini tidak terdeteksi adalah setengah pangkat L minimum. CRC mudah diimplementasikan secara hardware ya. Nah sekarang jadi deteksi error, sekarang koreksi errornya. Nah koreksi error ditemui pada protokol data link control dan protokol transport ya, seperti TCP. Tidak sesuai untuk aplikasi nirkabel karena laju bit errornya tinggi sehingga banyak retransmisi dan delay propagasi yang panjang, misalnya pada sistem satelit ya, dibandingkan dengan waktu transmisi. Nah, jika ada error transmisi, jika ada error yang diterima, itu perlu koreksi error berdasarkan bit yang diterima. Dan di koreksi error itu mirip dengan deteksi error, jadi ada penambahan biner ya, forward error correction encoder ya, ini ya, FEC itu. Kalau tadi FCS itu frame check sequence ya, kalau ini forward error encoder ya. Nanti dia menambahkan bit ya sebanyak n-k juga ya, n-k juga, kemudian ditransmisikan. Nah nanti di penerima itu ada decodernya, decoder dari FEC yang di pemancar. Nanti hasil dari decoder itu didapatkan tidak ada error, atau didapatkan ada error tapi bisa dikoreksi, atau kemungkinan yang lain detectable, errornya terdeteksi tapi tidak bisa dikoreksi ya. Kalau errornya terdeteksi ya, maksudnya hasilnya diketahui ada error tapi si ini decodernya itu dia tidak bisa memperbaiki errornya, maka dibuang nanti datanya ya, dibuang. Kalau yang bisa dikoreksi atau tidak ada error, nanti bisa dihasilkan data yang benar gitu. Seperti itu. Nah, dari gabungan error detection dan error correction itu nanti proses pengiriman data dari pemancar dan penerima itu bisa dilakukan ya. Artinya error detection dulu, baru nanti error correction ya, error correction proses, error detection, error correction. Nah, kalau ada error yang tidak bisa dideteksi, baru nanti datanya dibuangkan ya, nanti ada permintaan retransmisi seperti itu. Apa saja algoritma error koreksi misalnya ya, tapi kita tidak membahas algoritma error koreksi ya, ini diperkenalkan aja namanya. Saya ini di sini itu berarti penjelasan alur dari bloknya, namanya adalah kode blok ya, block code koreksi error correction ya, kode blok ya. Ada juga yang banyak sih ya ini ya, salah satunya kode blok yang paling sederhana, tapi kita juga tidak belajar error correction ya, kita langsung skip, kita skip error correctionnya, nanti dibahas di kelas yang lebih advance ya. Nah sekarang kita membahas error control ya. Jadi error control itu adalah proses yang sudah yang dilakukan ya, proses yang dilakukan ketika error detection atau error correction itu sudah dilakukan di penerima ya. Jadi proses timbal balik antara pemancar dan penerima untuk mengatasi gangguan transmisi ya. Gangguan transmisinya kan dalam bentuk error, muncul akibat gangguan transmisi terjadi error. Nah bagaimana supaya sistem komunikasinya itu tetap bisa berjalan dan menghasilkan informasi yang akurat ya, yang benar gitu ya di sisi penerima. Maka jika terdeteksi ada error dan errornya tidak bisa dikoreksi, data itu dibuang dan penerima melakukan permintaan retransmisi. Itu namanya error control ya. Jadi sudah ada mekanisme deteksi dan koreksi error, maka kemungkinan terjadi ini pengirimannya udah bentuknya frame gitu ya, asumsinya ya, pembicaraannya ya.
dalam frame itu artinya ada beberapa bit yang dikirimkan bersama-sama, itu membentuk satu frame. Jadi udah deretan bitnya ini frame itu. Kemungkinannya yang terjadi akibat gangguan transmisi itu adalah frame itu hilang atau frame itu rusak ya. Ya, rusak menjadi error ya. Kalau hilang ya hilang, dia nggak sampai ke penerima. Nah, nanti kalau gambar yang pertama ini error free ya, udah dikirim-kirim gitu aja. Kalau terjadi error rusak itu ini ya, frame-nya rusak, ini frame-nya hilang. Kalau terjadi seperti ini, nanti destination ini atau penerima itu akan mengirimkan acknowledgement ya namanya ya. Acknowledgement itu ada dua macam, yaitu positive acknowledgement dan negative acknowledgement. Nah, itu seperti apa ya? Itu nanti kita bahas berikutnya ya. Selain ada acknowledgement, itu ada juga konsep timeout ya. Timeout itu adalah waktu yang disetting ya di pemancar untuk dia menunggu sampai dia menerima acknowledgement dari penerima ya. Jadi nanti penerima itu kasih tahu pemancar, kasih tahu apa, nah itu si pemancarnya menunggu apakah ada permintaan retransmisi atau ada pemberitahuan permintaan transmisi frame berikutnya ya. Kemungkinannya ada retransmisi atau pengiriman frame berikutnya. Nah, seperti itu. Kalau tidak menerima acknowledgement pemancarnya udah dalam tempo yang di set timingnya itu, dia akan melakukan pengiriman dari frame yang terakhir ya. Nah, ini nanti pas skemanya itu ada 3 macam ini ya. Ada permintaan retransmisi ya, namanya ARQ ya. Konsep yang tadi kita bahas itu namanya adalah automatic repeat request ya, ARQ. Ada 3 skema ARQ yang banyak dipakai, yaitu stop and wait, go back and, dan selective repeat ya. Yang paling simpel itu stop and wait ya, sesuai namanya ya. Stop and wait prinsipnya bagaimana ya? Stop and wait itu hanya ada dua ini ya, dua label dari frame yang ditransmisikan. Misalnya ya, deretan frame yang ditransmisikan itu adalah frame ke kita kasih nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini ya. Ini urutan framenya ya. Kita mengirimkan 7 frame ya. 7 frame 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dikasih label. Ini adalah frame ke-0, ini frame ke-1, ini frame ke-0, 1, frame ke-0, frame ke-1, frame ke-0 gitu. Jadi label untuk urutan framenya ya, label urutan framenya itu adalah seperti ini ya, 01, 01, 01, 01. Nah, gambar dari diagram stop and wait ini ARQ itu di sini ya, di sebelah kanan ini ya. Jadi A, B ini sender, A itu atau pemancar, ini destination B-nya. Nah, ke bawah ini adalah waktu ya, time, waktu. Jadi di A, di pemancar ini ada frame transmission time, jadi ada dia waktu processing untuk mengirimkan frame. Yang pertama kali dikirimkan adalah frame ke-0 ya, ini frame ke-0 dikirimkan. Frame ke-0 dikirimkan sampai ke B itu dia butuh waktu kan ya, jalan ya, itu waktu, namanya propagation time. Ini intervalnya, ini propagation time. Terus dia sampai di sini. Di sini ada processing kan ya, ada error detection, error correction ya. Terus ternyata tidak salah gitu ya misalnya. Maka dia mengirim acknowledgement, positive acknowledgement. Act 1 ya. Act 1 itu artinya si destination itu dia ngasih tahu sender supaya dia mengirimkan frame nomor 1 gitu ya. Frame 1 itu adalah artinya frame berikutnya ya. Jadi ini ada processing, di sini dia kirim frame 1, berarti adalah frame urutan berikutnya ya. Kirim, oke, diterima. Ini butuh waktu, ada processing time, udah betul framenya.
acknowledgement lagi, positive acknowledgement X0. Berarti dia minta si receiver sekarang kirimkan frame ke 0 ya. Frame ke 0 berarti frame urutan berikutnya. Berarti yang tadi udah benar diterimanya ya. Frame urutan berikutnya. Terus oke, diproses dia kirim frame berikutnya, frame 0. Berarti frame yang kedua ya. Habis itu framenya hilang ya. Nah, rusak di jalan, hilang. Terus penerima kan tidak menerima ya. Tidak menerima ya, dia diem aja. Diem aja sampai si pengirim ini dia menunggu acknowledgement, tapi penerimanya tidak mengirim acknowledgement karena dia nggak menerima apa-apa ya. Maka dia tunggu time out, baru si sendernya itu dia ngirim frame terakhir. Frame terakhirnya adalah frame 0, yaitu frame yang kedua dia kirimkan. Tes ini ya, udah, oh ya benar diterima, dia kirim acknowledgement, baru acknowledgement untuk frame berikutnya ya. Acknowledgement yang satu ini time, frame kirim lagi, udah diterima, oh benar ya, dia kirim acknowledgement 0 kan ya, 0 kirim, minta frame berikutnya, berarti frame yang keempat ya ini ya, benar ya, keempat. Terus ya yang keempat. Nah tapi acknowledgement-nya itu ada kemungkinan hilang juga. Jadi di pemancarnya kan nggak tahu ya, nggak ada acknowledgement, dikiranya frame satunya nggak nyampe, atau kemungkinan lain acknowledgement-nya hilang kan, dia sama-sama nggak tahu mana kemungkinannya ya, nggak tahu apakah frame satu hilang atau acknowledgement-nya yang hilang gitu kan ya. Nah itu makanya dia kirimnya adalah frame yang terakhir, frame 1 dia kirim. Nah nanti ada frame 1, frame yang di sini yang numpuk kan, berarti frame nomor 3 ini numpuk. Nah itu dibuang sama si penerima. Nanti dia kirim acknowledgement 0 lagi untuk frame yang keempatnya. Seperti itu dan seterusnya untuk stop and wait-nya. Stop and wait sederhana dan tetapi tidak efisien ya ini ya. Oke ya. Nah nanti kalian bisa lihat stop and wait ARQ itu di link yang saya kasihkan ini ya, ditonton sendiri. Terus ada tugasnya ya, ada tugasnya ya. Lanjut yang berikutnya, metodenya go back end dan selective read. Dia berdasarkan sliding window ya, sliding window ini teorinya tuh susah kalau kita baca dari PPT seperti ini ya. Kemudian bisa juga kita baca dari gambar, tapi susah juga mau menjelaskan dari sini ya. Saya tidak bisa menjelaskan dari sini. Ya itu susah buat dipahami kalau menurut saya ya. Nah itu ada ukuran window, ada ini kan penjelasan ini agak rumit ya penjelasannya, tapi sebenarnya tidak sulit gitu ya. Nah itu lebih mudah kalau kita lihat termasuk selective repeat ya nanti ya. Selective repeat itu pengembangan dari go back end ya. Nah itu kita lihat di YouTube yang ini ya, video yang ini ya nanti. Video yang ini tuh dia membahas mengenai sliding window flow control. Jadi konsep sliding window-nya sendiri, karena go back end dan selective repeat itu dia berdasarkan pada sliding window. Nah, gimana sih bekerjanya sliding window? Itu jelaskan di sini. Jadi kalian nanti tugasnya menjelaskan gimana konsep dari sliding window flow control, berdasarkan apa ukuran window ditentukan ya. Seperti ini. Oke. Nanti setelah ini kalian bisa memahami go back end sama selective repeat ARQ atau selective repeat, nama lainnya adalah selective reject ya, sama ya di yang ini. Terus kalian tinggal ngerjain tugasnya ya. Nanti insya Allah paham dari menonton YouTube ini ya, video ini. Tidak perlu saya jelaskan ya. Nah dikerjakan tugasnya, ditonton, diulang-ulang sampai kalian bisa menggambar sendiri ya, sampai bisa menggambar sendiri. Jadi soal yang saya kasihkan ini dia dengan ukuran window yang sama persis dari yang dijelaskan oleh video ini. Tetapi ya sebaiknya ya supaya kalian paham,
Kalian tonton dulu, kemudian kalian ulang menggambar ya satu persatu. Nanti kalau bingung ya baru balik lagi, tonton lagi, gambar lagi gitu ya. Seperti itu ya proses belajar ya, seperti biasa yang kita lakukan ya. Jadi nanti tugasnya saya kasih, saya taruh di Classroom ya, ini untuk error kontrolnya ya. Kita udah selesai ya untuk ringkasan kuliahnya ya. Jadi kita mulai itu dari sebenarnya kan awal itu gangguan transmisi ya. Gangguan transmisi itu disebabkan oleh ini redaman, distorsi, delay, dan noise. Kemudian ada juga kan sebenarnya kayak interferensi itu ya, apa crosstalk gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasi gangguan? Kita menguatkan daya sinyal, memperbesar daya sinyal. Penguatan daya sinyal itu kita lakukan dengan apa? Amplifier ya. Kita tidak boleh menambahkan daya di pemancar ya. Daya pemancarnya kita tambahkan saja yang gede aja biar nanti daya sinyal di penerima bisa bagus gitu kan ya. Sinyalnya kuat ya. Kayak kalau kita menggunakan HP kita kan kita mencari sinyal yang kuat ya. Kadang kita pindah tempat atau apa gitu ya. Seperti itu. Nah itu daya dari pemancarnya bikin aja yang besar ya, nggak bisa ya, nggak boleh seperti itu karena ada aturannya ya. Nah, mitigasi gangguannya bisa dengan meningkatkan kapasitas kanal. Kapasitas kanal itu maksudnya bandwidth ya, bandwidth kanal atau laju data maksimum yang bisa dikirimkan ya. Itu. Kemudian deteksi kesalahan dan koreksi kesalahan. Nah, tadi ada parity, CRC, ini untuk deteksi ya, deteksi kesalahan. Koreksinya kita tidak membahas koreksi kesalahan yang pakai kode blok yang paling simple ya, itu tidak kita bahas. Jadi yang ini deteksi. Stop and wait and go back and selective repeat itu adalah error control ya. Jadi koreksi kesalahannya itu tidak kita bahas, tapi kita langsung membahas deteksi kesalahan dan error control ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada pertanyaannya, nanti kalian belajar ke depan itu kita coba remedi ya. Nanti sambil saya cari info untuk kuliah terakhirnya kapan ya. Jadi sekalian siapkan untuk minggu depan untuk remedinya ya. Siapkan dulu aja jamnya ya, jam 10 yang lalu setengah 11 ya, setengah 11 aja ya, setengah 11 sama kayak kemarin. Jadi yang penting itu sekuensialnya itu diperhatikannya nggak bisa mundur belakang ya. Itu materinya masih tetap karena remedi ya. Ada pertanyaan mungkin?